Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rencana aksi perubahan pada SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Perkenalkan diri, dengan saya Dini Santika Dewi SPD, NIP 1996030152024212012. Jabatan ahli pertama, Guru Prakarya dan Kewirausahaan, instansi SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Latar belakang berawal dari permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Sebagian besar siswa malas belajar dikarenakan mereka ketergantungan gadget. Hal tersebut berdampak besar pada pembelajaran ketika di sekolah karena mengakibatkan guru susah dalam mengajarkan materi, khususnya metode ceramah, yang membuat siswa bosan dan mendapatkan nilai yang belum sesuai dengan harapan sehingga mengakibatkan penurunan hasil belajar. Pencapaian suatu keberhasilan pendidikan sangat tergantung pada bagaimana hasil yang diperoleh siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Salah satunya yaitu pada pembelajaran prakarya. Keberhasilan proses pembelajaran tersebut dapat dilihat dari pemahaman yang diperoleh oleh siswa, penguasaan materi, serta hasil belajar yang diperoleh oleh siswa. Menurut Nana Sujana, tahun 2012 halaman 22 mengemukakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Tujuannya yaitu yang pertama ada peserta orientasi mampu memahami visi misi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Cirebon dengan baik. Yang kedua, peserta orientasi mampu memahami sistem kerja instansi pemerintah daerah dengan baik. Yang ketiga, peserta orientasi mampu memahami manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K dengan baik. Waktu dan tempat jadwal kegiatan rencana aksi orientasi P3K yang dilaksanakan dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2029. Kegiatan rencana aksi orientasi ASN P3K ini mencapai tahapan kegiatan selama 1-5 tahun di SMP Negeri 1 Susukan. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai 2030 adalah beriman bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misinya yaitu yang pertama ada Kabupaten Cirebon bersih, yang kedua ada Kabupaten Cirebon inovatif, yang ketiga ada Kabupaten Cirebon maju, yang keempat ada Kabupaten Cirebon agamis, dan yang kelima ada Kabupaten Cirebon aman. Visi misi SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Visinya yaitu mewujudkan sekolah sehat, asri, kompetitif, murid beriman, sehat, cerdas, dan berakhlak mulia melalui komunitas belajar sepanjang hayat. Misinya yaitu yang pertama, mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat berbudaya lingkungan. Yang kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, mewujudkan kurikulum tingkat satuan pendidikan berstandar nasional di sekolah. Yang keempat, mewujudkan standar proses pembelajaran yang variatif dan inovatif. Yang kelima, mewujudkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Yang keenam, mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Yang kedelapan, mewujudkan penggalangan sumber biaya pendidikan yang memadai. Yang kesembilan, mewujudkan sistem penilaian berbagai ragam untuk semua mata pelajaran di semua jenjang. Di sini ada struktur organisasi SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Yang pertama ada komite sekolah, yang kedua ada kepala sekolah, yang ketiga ada kepala TU. Di sini ada beberapa 4 waka. Yang pertama ada waka kurikulum, yang kedua ada waka kesiswaan, yang ketiga ada waka humas, yang keempat ada waka sapras. Di bawahnya lagi ada kepala bagian. Yang pertama ada bagian perpustakaan, yang kedua ada lab IPA, ketiga ada lab TIK, dan keempat ada koordinator BK. Di bawahnya ada guru, pegawai, dan terakhir ada siswa.
Tupoksi P3K di SMP Negeri 1 Susukan Lebak. Yang pertama, guru bertugas mengelola pembelajaran. Yang kedua, guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab guru meliputi menyusun minggu efektif, menyusun program tahunan, menyusun program semester, menyusun silabus, dan seterusnya. Di sini rencana hasil kerja selama 5 tahun. Yang pertama, menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Tujuannya, dokumen perencanaan pembelajaran selaras dengan kebutuhan minat bakat siswa. Indikator pencapaiannya, seperangkat dokumen perencanaan pembelajaran tervalidasi dan disahkan kepala sekolah. Waktu perolehannya Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Yang kedua, ada melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif. Tujuannya memetakan dan menganalisis kemampuan, bakat, dan minat siswa dari segi aspek. Indikator pencapaiannya adalah adanya dokumen hasil analisis kemampuan, bakat, dan minat siswa sebagai acuan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya memfasilitasi siswa dalam pembelajaran untuk dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Indikator pencapaiannya, 75% siswa mencapai kriteria pencapaian minimum. Yang keempat, melakukan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan kontekstual. Tujuannya menumbuhkan pengetahuan kepada siswa secara konstruktif dalam pembelajaran. Indikator pencapaiannya, minat siswa dalam belajar meningkat. Yang kelima, menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Tujuannya memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Indikator pencapaiannya, adanya hasil karya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Keenam, penguatan kemampuan numerasi. Tujuannya menguatkan kemampuan numerasi siswa dalam aspek kehidupan dan non-matematis. Indikator pencapaiannya, kemampuan numerasi siswa meningkat. Yang ketujuh, menerapkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Memanfaatkan penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai bentuk penguatan kecakapan abad 21 kepada siswa. Indikator pencapaiannya, penerapan dan penggunaan teknologi informasi pada setiap pembelajaran. Yang terakhir, melakukan evaluasi pembelajaran yang terencana dan fleksibel. Tujuannya memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan siswa, kemampuan dan kesulitan untuk mendorong motivasi belajar. Indikator pencapaiannya, yang pertama, instrumen evaluasi pembelajaran yang valid. Yang kedua, dokumen hasil evaluasi yang informatif dan mudah dibaca. Yang ketiga, rencana tindak lanjut hasil evaluasi. Di situ 5 rencana hasil kerja 5 tahun ke depan. Kesimpulannya yaitu, demikian laporan rencana aksi perubahan orientasi, pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini kami buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Banyak pembelajaran dan arahan serta motivasi yang kami dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang kami dapatkan menjadi penyemangat saat kami melaksanakan tugas di instansi kami. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.